Oke guys, hari ini kita mereaction 7 episode terakhir di game Block Mango Part Yang pertama, Squid Game Block Mango. Ada seorang player bernama Joshua yang bermain Skyblock dan tiba-tiba didatangi sebuah player dengan nama Squid Girl. Kata Squid Girl itu, dia sedang membuat pertandingan Squid Game dan membutuhkan banyak player. Cewek itu menawarkan banyak hadiah jika menang, tapi juga memberi hukuman jika kalah. Karena Joshua merupakan seseorang penyuka tantangan, jadi ia langsung mengambil tawaran itu. Setelahnya, Joshua dan cewek itu langsung masuk ke sebuah mobil dan di layar Joshua mendadak muncul banyak asap dan tiba-tiba terteleport ke ruangan tidur di Squid Game. Kostum dari para peserta Squid Game itu menggunakan default skin Block Mango dan hanya ada 2 admin di game tersebut. Game pertama adalah Red Light, Green Light, tetapi cewek yang jadi boneka Squid Game menengok sesuka hatinya. Jadi sebelum lagu selesai, ia sudah langsung menengok atau semacamnya. Ya namanya juga cewek kan? Yes. Di situ ada satu orang yang kalah dan langsung diterjunkan dari arena. Dan sisanya berhasil memenangkan game pertama, yaitu berjumlah 5 orang. Game kedua adalah musical chair. Jadi jika musik berputar, mereka harus terus berjalan. Tapi jika musik sudah berhenti, mereka harus langsung duduk. Dan yang tidak mendapatkan kursi harus tereliminasi. Joshua di situ hampir kalah karena di situ ia harus berebut kursi dengan player lain. Tapi untungnya Joshua yang dianggap lebih dulu mendapatkan kursi tersebut. Setelah satu player tereliminasi, lanjut ke game ketiga. Game ketiga adalah Tug of War. Tapi karena nggak ada tali tambang di Skyblock, jadi diganti dengan lempar-lemparan snowball. Di situ dibagi menjadi 2 tim A dan tim B. Yang berhasil menjatuhkan tim lawan dengan snowball, tim mereka lah yang menang. Tapi hal itu terasa sangat tidak mungkin dan sangat membosankan. Sehingga anggota tim A satu persatu mundur dari pertarungan. Jadinya tim B berhasil memenangkan game karena keberuntungan. Dan karena tersisa 2 orang lagi, jadi langsung diadakan final game. Di final game itu, player harus mencari jalan keluar dari labirin dan melewati seluruh tantangan yang ada. Joshua untungnya berhasil keluar dari labirin itu, tapi ternyata musuhnya lebih dulu sampai ke garis finish, sehingga Joshua harus menerima kekalahan. Dan saat dinyatakan kalah, tiba-tiba dirinya langsung keluar dari aplikasi Block Mango. Ia mencoba masuk kembali, tapi di situ dia disuruh login ulang. Setelah login, ia malah nggak bisa masuk sama sekali. Dan muncul tulisan, hukumanmu adalah akunmu akan kami pinjam selama 7 hari berturut-turut. Hehe, maaf ya baru bilang, dari Squid Girl, hacker pencuri akun. Hacker pencuri akun. Yang kedua, The Teacher. Ada seorang player bernama Daniel yang tiba-tiba mendapat pesan dari sebuah akun bernama Teacher Block Mango. Akun itu berkata bahwa dirinya adalah sebuah hacker dan dia bilang bahwa dirinya bisa membuat semua nilai PTS Daniel menjadi di atas 90 semua. Asal dengan syarat Daniel harus mau mendatangi jalan SP Noob House 13 di game Skyblock. Dan Daniel langsung cepat-cepat menerima tawaran itu. Siapa coba yang nggak mau nilai 90 semua? Apalagi matematika ya kan? Daniel pergi ke jalan itu tidak sendirian, tetapi bersama temannya bernama Andy. Daniel dan temannya pun langsung masuk ke dalam sebuah sekolah terbengkalai sesuai petunjuk dari hacker tadi. Di lantai 1 terdapat 5 pintu dan terdapat ruangan belajar kecil. Di situ ada guru dan guru itu tiba-tiba langsung melontarkan pertanyaan. Karena pertanyaan yang dilontarkan terlalu sulit, jadi mereka menjawab ngasal dan membuat guru itu marah. Melihat itu, Daniel dan Andy langsung ngumpet di salah satu dari 5 pintu yang ada di situ dan untungnya guru itu tidak mengetahui keberadaan mereka berdua. Sehingga Daniel dan Andy bisa melanjutkan petualangannya ke lantai atas. Sebelum menaiki tangga, mereka berdua harus melewati labirin pintu terlebih dahulu. Mereka menaiki tangga yang ada di situ dan melihat 2 ruangan. Ruangan 1 berisi banyak tumpukan buku dan ruangan 2 berisi crafting table, pintu terusan, dan 2 pintu mencurigakan.
Di antara dua pintu itu ada satu pintu kematian dan satu pintu kebahagiaan. Karena mereka nggak berani ngambil resiko, jadi mereka menghiraukan dua pintu itu dan lanjut ke ruangan selanjutnya. Kemudian menaiki tangga. Di lantai 3 ternyata terdapat sebuah kantin dan sebuah ruangan rahasia di pojok lantai 3. Di dalam ruangan itu ternyata ada banyak gem yang membuat temannya sangat bahagia. Tapi tiba-tiba temannya ini merasa karakternya ditarik oleh seseorang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Yang ketiga, My Friend. Ada seseorang bernama Zack yang begadang di malam itu dan gak sengaja melihat logo blok Mango-nya berubah menjadi aneh saat jam 3 pagi. Ia melihat chatnya dan di situ ada chat yang masuk tepat di jam 3 pagi. Chat itu dari temannya yang baru ia kenal dari tadi malam. Temannya mengirim link party dan mereka mulai main bersama. Di game itu, ia melihat temannya malah menggunakan kostum Halloween. Padahal sebelumnya mereka berdua berjanji untuk menggunakan kostum yang sama, yaitu kostum ini. Zack mencoba bertanya ke temannya apa yang sebenarnya terjadi. Dan temannya malah membalas, "Aku sedang lari bodoh dan akan segera membunuhmu." Zack melihat temannya bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Biasanya hanya diam dan tidak banyak menggunakan emoticon. Zack kabur dan membunuh player-player lain. Tapi saat membunuh salah satu player merah, tiba-tiba semua orang menghilang dari sana. Hanya tersisa Zack dan temannya itu. Zack berusaha kabur dan mengumpet di balik sebuah rumah. Tapi karena dia lupa untuk menyembunyikan nickname-nya, temannya ini berhasil menemukan dirinya. Saat tersadar, Zack ini sudah berada di game yang berbeda. Di game itu, terdapat rumah-rumah desa yang indah dan besar. Ia bahagia karena bisa melihat hal itu di blok Mango. Tapi kebahagiaannya seketika menghilang saat chat dari temannya muncul. Temannya berkata, "Aku sedang memperhatikanmu, jadi jangan coba-coba untuk bersembunyi, kawanku." Zack melihat di situ temannya sedang menggeleng-gelengkan kepala nggak jelas dan kemudian mulai mengejarnya. Zack mencoba berlari ke sebuah hutan dan pergi ke salah satu desa di sekitar hutan itu. Ia kemudian ngumpet di loteng salah satu rumah di pedesaan itu. Tapi tiba-tiba seluruh lantai loteng itu berubah menjadi api. Ia mencoba keluar dari loteng itu, tapi Offlank di situ selalu muncul terus-menerus meskipun sudah dianjurkan berkali-kali. Di situ temannya tertawa-tawa dan langsung berlari ke arahnya. Tapi ternyata itu hanya mimpi yang dialaminya saja. Jadi Zack nggak sengaja ketiduran saat menunggu loading game Skyblock-nya. Ia di situ sudah dihampiri oleh temannya yang kebingungan karena dari tadi Zack itu AFK. Zack kemudian langsung mengikuti temannya. Ia mengikuti temannya masuk ke sebuah ruangan dan yang keempat, The Backrooms. Ada seorang player gabut yang sedang bermain musik di blok Mango. Saking gabutnya, ia hanya mengklik tombol-tombol not lagu yang sama terus-menerus. Tapi kemudian ia dikejutkan dengan adanya suara monster dari belakang lemari bukunya. Saat dicek, ternyata di belakang rak bukunya terdapat beacon yang melayang. Ia ingin mengambil beacon itu, tapi malah terjerumus ke dalam backrooms. Ia berjalan-jalan di daerah backrooms itu mencari-cari sebuah petunjuk dan berujung menemukan sebuah robot pemandu. Robot itu berkata bahwa namanya adalah Mr. Gourd dan Mr. Gourd memberitahu bahwa ada 3 musuh yang berada di backrooms itu dan benar-benar harus berhati-hati. Di backrooms itu terdapat 4 level dan player gabut itu diberi 2 nyawa. Saat baru mulai, ia langsung dikejar habis-habisan oleh entity Laser Noob. Untungnya setiap 30 detik sekali, entity Laser Noob itu menghilang sebentar. Jadi player ini masih ada waktu istirahat sehingga tidak mudah kecapean. Setelah kejar-kejaran kurang lebih 7 menit, player gabut ini menemukan sebuah tulisan hint di sebuah dinding. Di dinding itu kemudian muncul tulisan cari pintu untuk keluar dari sini. Player ini setelahnya menemukan sebuah pintu dan masuk ke sana. Saat masuk, tiba-tiba pintu masuknya sudah langsung tertutup dan menandakan dia sudah berada di level 1. Di situ, ia harus selamat dari kejaran entity Robot Girl. Dan untungnya di level itu lebih mudah karena jalannya tidak ribet.
Akhirnya ia berhasil sampai ke level yang kedua. Dan di sana ia lagi-lagi dikejar oleh entity laser noob. Tapi kali ini entity itu lebih agresif dan lebih berbahaya. Entity itu berenang sangat cepat dan sangat rusuh. Tapi untungnya player ini pintar dengan memanfaatkan nickname dari robot itu. Sehingga ia bisa menggocek-gocek entity itu dengan sangat mudah. Tapi saat menengok ke belakang, tiba-tiba entity itu muncul lagi entah dari mana dan menyebabkan nyawanya berkurang 1. Player gabut ini langsung pelan-pelan dan hati-hati ketika nyawanya sudah tersisa 1. Player gabut ini bergerak pelan-pelan dan meneliti satu-satu ruangan di sana. Dan akhirnya berhasil menemukan lubang di pojok salah satu ruangan. Ia masuk ke lubang itu dan tiba di level terakhir. Di situ lagi-lagi jalannya tertutup setelah ia masuk. Di level terakhir, tempatnya sangat-sangat berlumut dan suara ambience-nya juga aneh. Setelah itu juga ada lumut yang tiba-tiba nyala mati sendiri. Di situ ia menyusuri dengan sabar, mengecek bagian gorong-gorong itu dengan teliti, tapi tiba-tiba muncul monster aneh di gorong-gorong itu yang mengeluarkan suara sangat annoying. Ia awalnya ingin ngumpet saja, tapi ia menyadari kalau ngumpet doang, gamenya nggak bakal selesai. Jadi ia melanjutkan lagi petualangannya dan setelah 10 menit muter-muter, akhirnya ia berhasil menemukan chest di situ. Tapi saat ia menengok ke seberangnya, ia melihat ada bayangan hitam yang menjumpscare dirinya. Oke guys, jadi itulah dia 4 creepypasta teraneh di blog Mango part 2. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke guys, sampai sini adalah creepypasta dari Johnny Jones. Nah, ternyata agak seram dikit. Nanti kita lanjutin part 1-nya. Ini part 1-nya guys. Jadi kita tembus dulu 3 like. Langsung kita lanjut part 1. Ini kan. Nah, nanti dadah guys.